Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman semuanya, kali ini kita akan berkisah tentang pria buta yang dituntun iblis ke masjid. Pada suatu hari, Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an mengajukan dispensasi untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak memiliki penuntun jalan untuk bisa mendatangi sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Sementara saya buta dan kesehatan saya juga menurun. Padahal rumah saya juga cukup jauh dari masjid." Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Abdullah, apakah engkau mendengar seruan untuk sholat 5 waktu di masjid?" "Kumandang azan ya Rasulullah." Abdullah bin Ummi Maktum balik bertanya kepada Rasulullah. "Iya," jawab Rasulullah. "Saya mendengarnya ya Rasulullah," jawab Abdullah Ummi Maktum ini. "Kalau engkau mendengar seruan sholat, saya tidak menemukan rukhsah atau keringanan buatmu. Jadi engkau harus tetap berusaha untuk mendatangi masjid dan sholat berjamaah bersama kita semua di masjid," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar jawaban Rasulullah yang jelas dan lugas ini, Abdullah semakin bersemangat untuk istiqamah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Pada suatu pagi saat berangkat ke masjid di pagi buta, tanpa sepengetahuannya, beliau tersandung sebuah batu yang lumayan tajam hingga tersungkur dan kaki, lalu wajahnya mengalir darah segar. Luar biasanya, tanpa mengadu sama sekali, beliau langsung berdiri dan sama sekali tidak mengindahkan darah yang keluar dari luka-luka di kaki dan wajahnya. Selanjutnya, beliau tetap bersemangat melanjutkan perjalanan menuju masjid. Beberapa saat setelah berjalan dengan sedikit tertatih-tatih karena lukanya, tiba-tiba datang seorang laki-laki rahma yang memegang tangannya dan terus menuntun jalan beliau sampai ke masjid. Luar biasanya, laki murah hati tersebut ternyata juga berkenan mengantar Abdullah pulang ke rumah. Ternyata lelaki asing ini baik hati tersebut tidak hanya datang untuk mengantar Abdullah pulang pergi ke masjid pada hari kejadian saat beliau terjatuh saja, tetapi setiap hari hingga membuat penasaran Abdullah Ummi Maktum ini. "Wahai Fulan, bolehkah aku mengetahui nama dan asal usulmu agar aku bisa mendoakan perbuatan baikmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala?" tanya Abdullah kepada sosok lelaki asing yang baik tersebut. "Kita tidak perlu mengetahui nama dan asal usulku dari mana dan juga jangan mendoakanku," kata lelaki asing tersebut. "Karena," katanya, "aku ini adalah iblis. Bagaimana mungkin kau selalu mengantarku pulang pergi ke masjid sedangkan pekerjaanmu mengganggu dan menghalangi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Jawabnya yang saat itu benar-benar dalam keadaan terkejut karena mendengar jawaban lelaki baik hati yang ternyata mengaku sebagai iblis laknatullah. "Ingatkah saat kau tersandung batu tajam dan akhirnya terjatuh, sehingga kaki dan wajahmu terluka parah mengeluarkan darah segar? Saat itu teman-temanku mencuri berita dari langit ketika para malaikat saling berbagi kabar dan berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni setengah dosamu karena jatuh dan lukamu saat itu," kata iblis ini. "Karenanya, aku khawatir jika engkau tersandung dan terjatuh lagi saat berjalan tertatih-tatih menuju masjid,
maka setengah dosamu lagi akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak aku inginkan. Maka sejak itu aku terpaksa mengantarmu, menuntunmu pulang pergi ke masjid. Jawab lelaki baik hati yang ternyata memang seorang iblis. Sahabat beriman semua, apa hikmah dari kisah ini? Silakan teman-teman bisa mengambil kesimpulan sendiri atau mengambil kesimpulan masing-masing. Boleh juga teman-teman tuliskan kesimpulannya atau hikmah dari kisah ini di kolom komentar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.